Wahai Abdurrahman, saya kalau kebetulan mempelai laki-lakinya itu namanya ada Abdulnya, saya nggak mau jadi saksi. Karena pernah pengalaman, bapaknya grogi, dia tanya, wahai Abdul Somad. Saya di situ, hampir saya iyakan lagi. Grogi. Makanya saya tanya, Ustaz, bisa datang acara pernikahan kami? Saya tanya, nama mempelai laki-lakinya siapa? Nama mempelai laki-lakinya Hasbi. Ayo saya datang, insyaallah. Ada yang ketawa di belakang. Senior saya, sekakak kelas saya. Siapa nama mempelai laki-lakinya? Mempelai laki-lakinya namanya Rusdi Arif. Ayo saya datang, insyaallah. Tapi kalau mempelai laki-lakinya namanya Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, saya nggak mau. Karena pernah trauma. Ditanya, wahai Abdul Somad, siap dulu. Saya nggak apa-apa, istri saya yang marah. Yang paling indah nanti saat kalian diakad oleh mertua kalian sambil tersenyum. Siapkah engkau menjadi imam untuk anak gadisku, bro? Kata dia. Disitulah keindahan. Nanti kalian akan menemukan pada saatnya, pada masa yang tepat, insya Allah. Amin. Begitu juga dengan kalian. Ketika nanti datang ayahmu berkata, nak, aku tidak ingin kau pacaran, aku ingin kau menjaga kehormatan, aku ingin kau menjaga kemuliaanmu sebagai perempuan. Ayahmu mencari nafkah. Berapa kali dia tidak ganti baju baru saat hari raya demi sekolahmu. Berapa kali ibumu diusir dari tempat pesta karena kau menjerit. Kau dikandung 9 bulan 10 hari. Di Sopeng ngandung masih 9 bulan 10 hari. Astagfirullah. Ini jamaah ini payah. Kita nanya dia ketawa. Masih. Alhamdulillah. Di tempat lain udah 3 bulan aja sekarang. Pada saat akad nikah di hari yang paling sakral, disitulah engkau akan ditanya. Sebelum acara akad nikah, ayahmu tahu perasaanmu, maka dia menjaga perasaan anaknya. Aku tidak ingin memaksamu, anakku, buah hatiku, belayan jiwaku. Aku ingin kau kenal dulu laki-laki ini. Ini dia sudah ada di ruang tamu. Coba kau datang bawa teh manis dulu keluar. Dia pun bawa teh manis. Si laki-laki ini pun melihat sambil melirik. Masya Allah. Disitulah serunya. Tidak ada orang tua di Sopeng yang merelakan anak gadisnya dibawa laki-laki yang tak mahram. Betul? Semua bapak ibu sehat. Semoga yang hadir malam ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang hadir malam ini istiqomah iman dan Islam. Yang hadir malam ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Hutang-hutangnya dilunaskan Allah. Makin kuat aminnya. Yang belum jumpa jodoh dipertemukan dengan jodohnya. Ini makin kuat lagi. Amin ya rabbal alamin. Lillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya datang ke Kabupaten Sopeng ini beda dengan tempat-tempat lain. Betul? Saya belum ngasih tahu. Kalau di tempat lain saya biasanya disambut di kantor bupati, biasanya disambut di masjid, biasanya disambut di rujak rumah jabatan. Di Sopeng disambut di pinggir jalan. Mobil berhenti, disambut Pak Bupati, dibawa masuk ke pesantren Yasrib yang dipimpin oleh Fadilatul Ustaz Kiai Haji Taslim Basri. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Dibawa naik ke atas. Saya sangka biasanya kita kan kalau dijamu dikasih makanan, dibawa ke kuburan.
Rupanya Pak Bupati mau mengingatkan saya supaya hormat kepada para alim ulama. Beberapa hari yang lalu ada haul Kiai Haji As'ad, pendiri As'adiyah yang ke-73 haulnya, dan beliau punya murid. Salah satu muridnya itulah pendiri pondok pesantren Yasrib di Sopeng, dan saya dibawa ziarah ke sana. Saya amat sangat berterima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari para guru-guru dari para alim ulama yang ada di Sopeng, insyaallah. Amin. Ini pelajaran juga bagi para pemimpin yang lain. Kalau datang tamu, datang ustadz, bawa dia berziarah ke kubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Setelah itu saya pun dibawa ke rumah. Setelah itu disambut. Lalu kemudian Masya Allah tabarakallah disiapkan makanan. Makanannya juga luar biasa. Belibis. Belibis ini saya sangka di sini mudah dapat belibis. Ternyata selesai makan diberitahu Ustadz Somad, saya sudah selalu makan dengan Pak Bupati, baru ini disediakan belibis. Ternyata ini makanan khas untuk Ustadz Abdul Somad. Saya suka sekali, 3 potong habis saya makan. Ini kalau saya sampai seminggu di Sopeng nampaknya bisa gemuk saya. Makanan yang luar biasa. Tadi saya sudah diberi sorban ketika akan masuk ke Rujak. Tapi sebelum tabligh akbar diingatkan oleh sahabat saya Ustadz Abdullah Yusuf, Ustadz Somad, itu ada sorban khusus yang dibuatkan Pak Bupati untuk Ustadz. Saya pun pakai, disuruh baca. Saya baca, coba baca kata Ustadz Abdullah. Saya bilang, ini bacaannya salamaki. Semoga Ustadz selamat dunia akhirat. Saya nggak tahu, saya nebak aja. Karena kita hidup ini yang penting selamat. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semuanya selamat dunia akhirat. Saya di mana-mana kalau tausiah disambut dengan mobil mewah, disambut dengan mobil mahal, disambut dengan kendaraan luar biasa. Di Sopeng dinaikkan ke odong-odong. Masya Allah, tabarakallah. Saya baru tahu, baru paham tujuan Pak Bupati. Kalau saya dimasukkan ke mobil, kacanya hitam, tertutup, masyarakat tidak bisa melihat. Pak Bupati punya pikiran yang tidak terpikirkan oleh kita. Dinaikkan ke odong-odong sehingga semua bisa memanggil. Semua pedagang-pedagang memanggil saya, Ustadz Somad, Ustadz Somad, I love you. Saya jawab, I love you too. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian setelah sampai di sini saya terkejut. Biasanya saya tausiah pentasnya kecil. Mau berdiri di depan khawatir membelakangi tokoh masyarakat. Begitu sampai pentasnya seperti show. Bahasa apa yang bisa untuk mengungkapkan kebahagiaan? Kalau kata orang Makassar, kalau kata orang Bugis, amazing. Ini luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan anak muda Bapak Farid yang sudah menginspirasi kita, ini menjadi pelajaran. Malam ini Ustaz Abdul Somad di Sopeng direkam, pentasnya diperlihatkan, ditampilkan dengan drone. Maka tempat-tempat lain juga insya Allah akan membuatkan pentas seperti yang ada di Sopeng ini, insya Allah. Amin. Ini dibuat pentasnya kecil, yang mau naik banyak. Begitu Ustaz Somad tausiah, roboh. Sakitnya tak seberapa, malunya ini viral, satu Indonesia tahu. Mudah-mudahan kita diselamatkan di atas pentas, diselamatkan. Nanti adik-adik yang ingin merasakan gimana rasanya di atas pentas ini, selesai acara naik ke atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdiri di sini memandang masjid yang lampunya berubah setiap beberapa menit sekali. Sebentar-sebentar hijau, sebentar-sebentar merah, sebentar-sebentar ungu, sebentar-sebentar pink.
Saya minta kepada bupati, wali kota, gubernur, pejabat-pejabat dari Sabang sampai Papua, kalau ingin memuliakan acara-acara tabligh akbar, datang studi banding ke Sopeng. Biar tahu caranya bagaimana menyambut ustadz, bagaimana bawa ustadz. Saya yakin setelah saya pulang dari Sopeng ini, permintaan odong-odong meningkat. Acara kita malam ini dalam rangka berzikir, Sopeng berzikir menuju pemilu damai. Orang Sopeng tidak perlu diceramahi tentang damai, karena orang Sopeng cinta damai. Saya merasa kedamaian di Sopeng, aman, tentram. Kenapa? Karena dikawal 3 lapis. Yang mengawal saya pertama Banser, lapisan kedua Satpol PP, lapisan ketiga polisi, lapisan keempat jeruji besi. Ini sebetulnya Sopeng ini damai atau tidak damai? Aman Sopeng ini. Kalau aman, kenapa Ustadz Somad dari Rujak sampai ke lokasi dikawal 3 lapis? Khawatir serangan mak-mak garis keras. Mereka adalah pencinta-pencinta dakwah, pencinta-pencinta tausiah. Maka kalau sudah jatuh cinta, lupa ustadznya kurus. Kalaulah tidak dikawal tadi saya waktu turun mau naik ke atas, ini udah lepas tangan saya ini. Alhamdulillah. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara saya dimanapun berada, Sopeng aman, damai, silakan datang investasi. Jangankan manusia, kalong kelelawar saja tak ada yang mengganggu. Di pohon-pohon kayu, Batman begitu banyak di sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka Sopeng berzikir menuju pemilu damai, siap jaga pemilu 14 Februari 2024 dengan aman dan damai. Siap ikut pesta demokrasi memberikan suaranya nanti. Kalau ada yang bagi-bagi uang, siap ngambil uangnya? Siap. Orang Sopeng ini kaya-kaya, betul. Kalau ada money politik yang bagi duit, dia tidak akan ambil, betul. Kalau ada yang ngasih 50.000, dia tidak terima. 500.000 upil kecil, 5 juta, puih, 50 juta, dia akan telepon Ustadz Somad. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Agak kareba, baji-baji. Gimana ini Ustadz Somad? Kemarin Ustadz katakan jangan sampai ada money politik, ada yang bagi 50 juta, gimana? Haram. Sekali haram, tetap haram. Kalau kita bagi 2 Ustadz. Sebentar ya, saya istiqoroh dulu. Mudah-mudahan kita diselamatkan dan terpilihlah wakil-wakil rakyat, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, pemimpin, bupati, wali kota, gubernur, presiden dan wakil presiden yang adil dan amanah. Tadi saya nanya sama Pak Bupati udah berapa kali jadi bupati? Ini yang terakhir Ustadz Somad. Mudah-mudahan ke depan Allah memberikan pemimpin yang tidak jauh sifatnya, kepeduliannya dan semangat keagamaannya seperti Pak Bupati, kata saya. Kenapa? Membangun masjid, tabligh akbar, pengajian. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa ketupat. Sudah lama Ustadz Abdul Somad ceramah, baru di Sopeng korinya 4. Sampai 4 kori dikumpulkan semua juara-juara kabupaten, provinsi, nasional dihadirkan. Masya Allah, tabarakallah. Pentasnya luar biasa, korinya luar biasa, masjidnya luar biasa, sambutannya luar biasa, ustadznya biasa di luar.
Masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekarang bebas mau buat apa saja. Mau duduk di bawah silakan, mau duduk di atas silakan, mau manjat ke atas sudah disiapkan panjat tebingnya. Yang saya pikirkan sekarang ini cuma satu yang saya pikirkan, gimana saya pulang nanti. Tapi insya Allah adik-adik Banser, Satpol PP, polisi siap mengamankan sampai akhirnya kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah, dan semangat keagamaan tetap terjaga, terpelihara di Sopeng insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang punya handphone ada senter blitznya, tolong dihidupkan karena ini kamera sudah menyala di atas. Saya sangka kelelawar tadi, kok ada lampunya. Naikkan ke atas. Kita mau rekam dengan kamera. Gimana kamera? Are you ready to rock? Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup untuk TikTok. Nanti adik-adik insya Allah dapat videonya, siap diupload. Ustadz Somad ini upload. Saya akan upload di Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Begini orang Sopeng menyambut kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat. Ini solawat di Sopeng. Solawat kamu gimana bro? Nanti saya akan upload di Instagram Ustadz Abdul Somad yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow ya follow. Yang mabuk bangga dengan mabuknya. Yang zina, mohon maaf, bangga dengan zinanya. Yang judi, bangga dengan maksiatnya. Yang LGBT, bangga dengan homonya. Na'udzubillah. Masa kita nggak bangga dengan solawat kita? Bangga nggak jadi orang Sopeng? Bangga, diambil dari atas. Begini orang Sopeng, jalannya penuh, masjidnya cantik dan indah. Maka insya Allah mudah-mudahan anak-anak muda yang lain terinspirasi insya Allah. Amin ya Rabbal. Sopeng berzikir menuju pemilu damai. Dan kajian kita malam ini adalah membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, siap diingat? Belum saya sebutkan. Yang pertama, kata Nabi, takhayyaru linutafikum. Pilihlah tanah tempat kamu menanam bibit yang akan ditanam. Kalau tanahnya subur, tanamannya bunga mawar, cantik, indah, mekar, harum semerbak, dicium, wangi, diletakkan di kamar, cantik, di kantor, memukau. Tapi kalau tanahnya tandus, yang tumbuh hanya pohon kaktus, baunya tidak harum, dicium, hidung bengkak. Apa maknanya? Mencari istri yang solihah, bukan somad. Kita mau kemana? Tapi di Sopeng
Tidak ada anak muda yang pacaran. Kenapa? Malam Ahad mereka hadir ngaji tabligh akbar. Allahu Akbar. Ini yang hadir lebih dari 40 orang. Doanya makbul insyaallah. Amin. Lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang, doanya makbul. Ya Allah, berkat doa orang ramai malam ini, ahli zikir, ahli solawat, maka yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Ustadz Somad, sampai hatimu Ustadz. Aku datang untuk menenangkan hati dan melanjutkan hubungan kami. Kami sudah pacaran 5 tahun Ustadz. Kenapa kau doakan putus? Apa? Pacaran 5 tahun? 5 tahun pacaran gak nikah-nikah. Itu sama seperti iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Dibonceng ke tempat sepi, dibonceng di tepi laut, dibonceng ke bawah pohon, dihembus angin, gembok masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu keluarganya laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Ya Allah, jaga anak-anak perempuan kami di Sopeng ya Allah. Laki-laki perempuan yang kita doakan putus tadi, besok pagi akan dipinang dengan bismillah dan segenggam emas permata. Lihatlah betapa tidak matrenya mereka. Waktu saya bilang dengan bismillah, amin, dengan emas dan permata, amin. Inilah ciri-ciri wanita solehah. Sekarang laki-laki di sini, ada juga perempuan. Yang di sini perempuan semua. Sekarang kalian belum bisa bersama sampai akhirnya nanti Pak Kua yang akan mempertemukan kalian. Aku tidak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Lalu kenapa kita bisa bertemu? Kita ditangkap satpam, Bang. Alhamdulillah. Yang mempertemukan kalian adalah Allah. Adapun yang punya masa lalu yang kelam, saya nakal Pak Ustadz, saya pemabuk Pak Ustadz, saya pezina Pak Ustadz, saya pelakor Pak Ustadz, saya penjahat Pak Ustadz. Malam inilah masanya taubat. Apa pula taubat? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Kalian yang lajang-lajang, yang ganteng-ganteng, yang muda-muda, berhenti buat dosa dan maksiat. Adik-adikku, anak-anakku yang perempuan, yang solihah, pakailah jilbab yang panjang. Kau cantik bukan karena bedakmu 2 senti. Kau cantik bukan karena make upmu yang salah warna, sebelah hijau, sebelah biru. Kau cantik bukan karena skincaremu yang membuat wajahmu putih, lehermu hitam. Kau cantik, ini serius, kenapa? Orang lagi sahdu-sahdunya. Kau cantik karena munajatmu di tengah malam. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Kirimkan bidadari surgamu ya Allah. Insya Allah dia akan datang pada tepat waktunya nanti insya Allah. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah do re mi fa sol la si do sol fa mi la do, amin. Dia nggak tahu istrinya lihat dari samping, awas kau pulang. Mudah-mudahan yang belum menikah dia memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah nikah menjadi lebih sayang pada istrinya dan istri jadi lebih sayang pada suaminya insyaallah. Amin. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Jangan lagi datang ke rumah ini. Padahal mestinya akad nikah adalah akad yang sakral.
Apa kata Nabi? A'linu adzan nikah. A'linu adzan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, umumkan. Waj'aluhu fil masajid. Buatlah akadnya di Masjid Agung Darussalam. Wadribuhu alaihi bidufuf. Pukulkan gendang, kelempang kelempung, kelempang kelempung. Barakallah, kelempang kelempung. Akuma wa baraka alaikuma, kelempang kelempung. Wa jama'a bainakuma fi khair. Maka insyaallah mudah-mudahan nanti adik-adik akad nikahnya akan diadakan di Masjid Agung Darussalam insyaallah. Wahai Abdurrahman, saya kalau kebetulan mempelai laki-lakinya itu namanya ada Abdulnya, saya nggak mau jadi saksi. Karena pernah pengalaman, bapaknya grogi, dia tanya, wahai Abdul Somad. Saya di situ, hampir saya iakan lagi. Grogi. Makanya saya tanya, Ustaz, bisa datang acara pernikahan kami? Saya tanya, nama mempelai laki-lakinya siapa? Nama mempelai laki-lakinya Hasbi. Ayo saya datang, insyaallah. Ada yang ketawa di belakang. Senior saya, sekakak kelas saya. Siapa nama mempelai laki-lakinya? Mempelai laki-lakinya namanya Rusdi Arif. Ayo saya datang, insyaallah. Tapi kalau mempelai laki-lakinya namanya Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, saya nggak mau. Karena pernah trauma. Ditanya, wahai Abdul Somad, siap gitu. Alhamdulillah. Saya nggak apa-apa, istri saya yang marah. Yang paling indah nanti saat kalian diakad oleh mertua kalian sambil tersenyum. Siapkah engkau menjadi imam untuk anak gadisku, bro? Kata dia. Disitulah keindahan. Nanti kalian akan menemukan pada saatnya, pada masa yang tepat, insya Allah. Amin. Begitu juga dengan kalian. Ketika nanti datang ayahmu berkata, nak, aku tidak ingin kau pacaran, aku ingin kau menjaga kehormatan, aku ingin kau menjaga kemuliaanmu sebagai perempuan. Ayahmu mencari nafkah. Berapa kali dia tidak ganti baju baru saat hari raya demi sekolahmu. Berapa kali ibumu diusir dari tempat pesta karena kau menjerit. Kau dikandung 9 bulan 10 hari. Di Sopeng ngandung masih 9 bulan 10 hari. Astagfirullah. Ini jamaah ini payah. Kita nanya dia ketawa. Masih. Alhamdulillah. Di tempat lain udah 3 bulan aja sekarang. Pada saat akad nikah di hari yang paling sakral, disitulah engkau akan ditanya. Sebelum acara akad nikah, ayahmu tahu perasaanmu, maka dia menjaga perasaan anaknya. Aku tidak ingin memaksamu, anakku, buah hatiku, belayan jiwaku. Aku ingin kau kenal dulu laki-laki ini. Ini dia sudah ada di ruang tamu. Coba kau datang bawa teh manis dulu keluar. Dia pun bawa teh manis. Si laki-laki ini pun melihat sambil melirik. Masya Allah. Disitulah serunya. Tidak ada orang tua di Sopeng yang merelakan anak gadisnya dibawa laki-laki yang tak mahram. Betul? Bayangkan kalau kalian jadi kepala rumah tangga, jadi ayah, anak kecil yang kalian besarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata, tiba-tiba dibawa laki-laki, entah siapa, entah dari mana, hanya modal sepeda motor, kredit. Bapak, saya bawa anakmu ya. Selangkah kaki anak gadisku kau bawa dari sini, selangkah kakiku masuk neraka. Sekali tidak. Kami belikan mie ayam, Pak. Jangankan mie ayam, pakai bakso pun tidak. Sekali tidak, maka tidak. Jangan bawa dari sini. Kalau memang kau jantan, jangan hanya bawa mawar, tapi bawalah mahar. Begitu. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad. Walaupun kami rajin sholat berjamaah, walaupun kami berinfak bersedekah, kalau kami biarkan anak gadis kami keluar dari rumah, sebelah kaki kami masuk neraka. Sekali tidak. Datang istrinya dari dapur, kasihlah bang. Kita dulu lebih parah dari ini bang. Aduh, inilah yang buat hancur ini. Ibu-ibu, tolong ibu jaga persatuan dengan bapak. Kalian kompak dulu di rumah. Memang kita ini dulu setan, mah.
Tapi anak-anak kita ini mesti kita jaga. Gimana ibu-ibu, bisa kompak dengan bapak? Ngaku mereka semua. Lalu kemudian karena dijaga, akhirnya ada jodoh, dipertemukan di tempat yang baik, masjid, laki-laki yang baik dari Sopeng, perempuan yang baik, nggak tahu entah dari mana. Pokoknya sudah ada, jodohmu itu sudah ada, tidak perlu kemana-mana. Kalau jodoh takkan kemana, tapi saingan di mana? Jangan sampai kita merasa ini sudah jodohku. Kamu kenapa nggak ada usaha untuk mencari? Kalau jodoh takkan kemana, kalau jodoh datang sendiri. Iya kalau datang anak gadis, kalau nenek-nenek. Saudara yang dimuliakan Allah, mesti ada usaha dan ikhtiar. Datang ke qori-qori kita tadi. Ustadz kan banyak punya qori'ah, tolong kasih ke saya. Datang ke Ustadz, apalagi santri di pesantren Yasrib 1000 orang. Datang ke Ustadz, datang minta kepada beliau, Ustadz Taslim, tolong carikan saya. Kamu siapa? Saya adalah seorang laki-laki yang penuh liku-liku dan luka-luka karena tak laku-laku. Maka Ustadz Taslim akan mencarikan insyaallah. Amin. Ustadz Somad, ya. Ustadz kan banyak kenalan, banyak jamaah, banyak santri. Ya. Dulu Ustadz mengatakan kalau perempuan itu yang dilihat ada 4. Yang pertama, hartanya. Yang kedua, nasabnya. Yang ketiga, cantiknya. Yang keempat, agamanya. Tolong Ustadz carikan yang ada 4-4-nya untuk saya. Kalau ada 4-4-nya, ngapain saya kasih ke kamu? Jangan mencari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Siapa yang sempurna? Kita tidak ada yang sempurna. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari teman yang sempurna, seumur hidup tidak akan berkawan. Man talaba akhan bila aibin. Siapa yang mencari istri yang sempurna, seumur hidup akan jadi jombloan sejati. Maka insya Allah perempuan yang setengah disempurnakan laki-laki, laki-laki yang setengah pun akan disempurnakan perempuan. Di mana akadnya? Di Masjid Agung Darussalam. Kapan acaranya? Bulan Mei. Tahun berapa? Maybe yes, maybe no. Insya Allah paling lambat 2024 insya Allah. Amin. Acara nikah massal di Masjid Agung Darussalam, sekaligus tablik akbar oleh Ustadz Abdul Somad. Setuju? Daftar segera sebelum tanggal penutupan, kuota terbatas. Amin ya Rabbal alamin. Bagus dibuat nikah massal ini, penghematan biaya. Saudara yang dimuliakan Allah, setelah itu diakadkan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Apa kata saksi? Sah. Apa kata saksi? Sah. Masya Allah, malam pun tiba. Oh, so sweet. Apa yang terjadi malam itu? Suami mengambil air memercikkan ke wajah istrinya untuk mengajarkan surat Ar-Rahman. Wake up my darling, wake up my honey, wake up my black sweet. Akhirnya dia pun bangunlah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Orang tua di samping, ini perasaan jam 2. Kenapa Masjid Agung Darussalam sudah keluar suara ngaji? Itu bukan suara ngaji, suami bodoh. Menantu kita sebelah sedang tahajud dengan istrinya. Mereka baru malam pertama udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah nggak pernah tahajud. Begitu dibuka pintu lemari, pintu kamar mau ngeliat mantu sama anak, rupanya TV belum mati. Saudara yang dimuliakan Allah, ya Allah, adik-adik kami, keponakan kami, saudari kami, anak-anak kami, perempuan-perempuan yang solihah, yang menjaga rambutnya, yang menjaga auratnya, yang menjaga pakaiannya,
siapkanlah lelaki yang soleh untuk menyambutnya ya Allah. Perempuan memang gitu, dia malu-malu untuk mengucapkan amin. Dia kalau amin itu dalam hati. Makanya perempuan itu kata Nabi, as-sukut, diam. As-sukutu alamatur ridha. Perempuan itu mengatakan iya, dia diam. Makanya nanti kalau bapak datang, gimana nak? Laki-laki tadi yang datang itu kamu mau atau enggak? Dia diam aja, itu berarti mau. Beda sama anak perempuan dulu begitu. Kalau sekarang kabarnya ada berubah. Waktu ditanya, gimana nak? Yang tadi tamu yang bapak bawa itu gimana? Mau jawab iya aja atau iya banget ya. Tapi di Sopeng semuanya menjaga kehormatan kemuliaannya, maka akan datanglah jodohmu adalah cerminan diri. Kalau dirimu datang sholat berjamaah ke masjid, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, maka insya Allah jodohmu juga akan seperti itu insya Allah. Amin ya Rabbal. Kalau kita berdiri di depan cermin, kita ngelihat wajah kita. Kalau wajah kita hitam, apakah mungkin cerminnya putih? Nggak mungkin. Oh kalau gitu saya yang hitam ini nggak mungkin dapat istri putih Pak Ustadz. Bisa aja. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Yang saya maksud cerminan tadi adalah sifat. Ini banyak laki-laki ini nggak adil. Mau istri yang nggak pernah pacaran, mau istri yang solihah, mau istri yang hafal Quran, mau istri yang baik, mau istri yang nggak pernah keluar rumah. Dia sendiri playboy cap tupai. Tahu tupai? Lompat pohon ini, pohon durian habis semuanya, kulit durian belobang, kelapa habis semuanya, playboy cap gayung habis semua, ember semua gayung habis masuk semua. Kalau mau melihat laki-laki yang soleh, datanglah kalian ke Sopeng. Inilah orang-orangnya insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin nampaknya. Sampai akhirnya laki-laki yang baik, perempuan yang baik dipertemukan di tempat yang baik dengan akad yang baik, maka lahirlah anak-anak yang baik. Berawal dari laki-laki yang baik, Abdullah. Perempuan yang baik, Aminah. Perempuan yang menjaga amanah, amanah rambutnya, amanah wajahnya, amanah kehormatannya. Di Sopeng, jangankan rambutnya, jangankan kakinya, jangankan tangannya, wajahnya ditutup pakai cadar. Dulu cadar diejek, dulu orang ngejek cadar, tapi hari ini Allah muliakan cadar. Ke laki-laki yang mengejek perempuan bercadar, akhirnya apa yang terjadi? 2 tahun laki-laki bercadar, dikirim COVID. Saya sampai sekarang pakai masker. Di mana-mana saya kalau pergi naik pesawat pakai masker, di hotel pakai masker, ke mall pakai masker. Kenapa? Takut diajak foto. Jangan ejek cadar, karena cadar adalah ajaran Islam. Kalau belum mampu bercadar, jangan ejek, jangan olok, karena itu adalah ajaran Islam. Yang sudah pakai jilbab, bagus. Jilbabnya panjang, bagus. Jilbabnya pendek, berarti dia sedang mulai. Yang pakai jilbab dengan yang pakai cadar jangan kelahi. Karena kalau yang bercadar dengan yang berjilbab kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Kita jaga persatuan. Siap jaga persatuan? Siap jaga Sopeng? Siap jaga Sulawesi Selatan? Siap jaga Indonesia? Takbir! Nah, jadi kalau ada yang ngejek-ngejek, nanti adik-adik kalau lagi jalan ada yang ngejek, Allahu Akbar. Ada lagi yang ngejek, Allahu Akbar. Kamu udah punya pacar? Belum. Hari gini nggak punya pacar. Apa kata dunia? Allahu Akbar. Diam kau setan. Karena itu bisikan setan, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Laki-laki yang baik, perempuan yang baik dipertemukan di tempat yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begitu cara ngusir drone. Asal dia datang kita sholawat kan langsung hilang dia kan. Nanti kalau ada yang ganggu-ganggu gitu juga. Kalau ada yang ganggu adik-adik, datang dia ganggu. Hai adik, godain kita dong. Sallallahu rabbuna. Kalau dia nggak pergi, ambil batu. Sallallahu rabbuna. Siap? Jangan. Sholawatnya siap, oke. Masya Allah, tabarakallah. Saya malam ini kok rasanya pembekalan untuk calon pengantin rasanya. Ini malam ini yang milih tema ini Pak Bupati. Ini bermanfaat untuk pengantin baru dan pengantin lama. Pulang dari sini semuanya honeymoon insya Allah. Honey madu, moon bulan, honeymoon bulan madu. Masya Allah, tabarakallah, so sweet. Mudah-mudahan yang belum pernah membangunkan istrinya tahajud, pulang dari sini nanti segera tidur, malam bangunkan tahajud. Amin. Ambil air, bangunkan istri. Bangun! Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa yang terjadi? Gak usahlah kita ceritakan, karena akan menghilangkan semangat saja. Akhirnya setelah menikah, Allah berikan segera keturunan yang soleh dan solihah. Sebelumnya hidungnya mencium parfum, wangi. Sebelumnya hidungnya mencium aroma bunga, wangi. Sebelumnya dia mencium suaminya, pangeran. Tapi begitu dia sudah mulai mengandung, hormon tubuhnya berubah, mencium suaminya. Ini kok ada genderuwo di sebelah ya? Pergi sana bang, pergi sana. Begitulah. Sebelumnya putih, tiba-tiba urat badannya, lekuk-lekuk tubuhnya menjadi hitam karena dia mengandung. Sebelumnya ususnya besar, rahimnya kecil, tapi begitu anak mulai membesar, ususnya mulai mengecil, makannya tidak bisa banyak. Sebelumnya dia berjalan normal biasa, tapi begitu mengandung, tulang belakangnya membengkok. Akhirnya dia mengandung. Anak-anak muda yang tidak pernah merasakan sakit ibunya, yang merasa ibunya bukan perempuan, ngejek perempuan hamil pas lewat. Kukira kura-kura. Jangan kalian ulang lagi hai anak muda, karena ibu kalian perempuan, adik kalian perempuan, anak kalian juga akan datang lagi drone. Anak kalian juga perempuan, maka sampai akhirnya mengandung. Kalau nanti istri kalian hamil, jangan susahkan hatinya, jangan buat dia stres, jangan buat dia depresi, tenangkan hatinya. Kalau perempuan stres, depresi, nanti anaknya kurang cerdas. Saya nggak mau pakai kata bodoh. Nanti anaknya kurang sehat. Saya nggak mau pakai kata cacat. Tapi jaga-jaga kemuliaan. Makanya istri yang hamil disuruh banyak-banyak zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini suami pulang, handphonenya diperiksa, ada chat dari perempuan nakal. Perempuan di rumah tidak ada pembantu, nyasak sendiri, ngepel sendiri, badannya letih, uang belanja kurang. Istri stres. Siapa yang menjadi korban? Anakmu. Maka kalian adalah pangeran-pangeran yang siap membahagiakan istri kalian. Siap membahagiakan istri? Istri siapa? Main siap-siap aja. Makanya ini orang soleh, jujur. Istri siapapun siap mau dibahagiakan.
Maka senangkan istri kalian, pulang kalian ke rumah, bawa tas besar, isinya apa? Pakaian kotor. Senangkan hatinya. Kalau nggak bisa menyenangkan hatinya dengan uang, maka senangkanlah dengan senyuman. Kamu pergi pagi pulang petang, beras kerat, banting tulang, tunggang langgam, rintang pukang, bawa apa? Subhanallah. Kenapa kamu cuma ngomong gitu? Untuk menyenangkan hatimu, my darling, my honey. Begitu juga suami bertanya, saya sudah pergi, mana makan siang kita? Subhanallah, kita beli nasi bungkus. Memangnya marah-marah menyelesaikan masalah? Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Pada akhirnya apa kata Kiai? Guru Tah, tolong dulu apa ayat yang paling bagus dibaca istri saya ini Guru Tah. Kata Guru Tah, bacalah surat Yusuf supaya anakmu nanti kuat imannya seperti iman Nabi Yusuf. Digoda perempuan, punya jabatan, punya harta, nggak mempan. Itu maksud Guru Tah. Rupanya yang nanya salah sangka. Disangkanya suruh baca surat Yusuf, anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas lahir hitam. Komplain sama Guru Tah. Guru Tah, kemarin saya sudah baca surat Yusuf 1 hari, 1 kali, 9 bulan 10 hari saya baca. Ini anaknya kok begini. Guru Tah orangnya sabar. Dia tanya, suaminya mana? Suaminya ini. Iya sama. Masa suami hitam anaknya putih? Tolong yang hitam jangan tersinggung. Ini Ustaz Somad udah berapa kali ngomong hitam-hitam. Saya sendiri kan hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Masya Allah. Ustaz kok muji sendiri? Siapa lagi kalau bukan kita? Orang barat, bule, pakle, dari Amerika, dari Eropa, dari Inggris, dari Paris, dari Perancis, datang ke Indonesia, berjemur di pantai. Tujuannya untuk supaya hitam. Bayar tiket pesawat, sewa hotel, berjemur, masuk bayar karcis tiket supaya hitam. Kita nggak perlu berjemur sudah. Ngapain pusing? Saya nggak pernah perawatan, saya nggak pusing tentang masalah hitam. Kenapa? Karena orang barat itu juga risau. Kenapa terlalu putih? Hidup ini nggak usah terlalu dengar komen orang. Hidup ini sebenarnya biasa aja, bro. Yang buat kita pusing itu adalah omongan orang. Apalagi sekarang memang zaman komen. Di dalam rumah, di dalam kamar, rumahnya kita kunci, kamarnya kita kunci, masuk ke toilet kita kunci, tetap di komen orang. Kenapa? Karena kita buka handphone, ada Facebook, ada Twitter, ada BBM, ada WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Habis hancur kita kalau dengar komen orang. Maka jangan pernah dengar komen orang. Betul Ustaz, betul. Ini handphone ini yang buat pusing. Ini saya masukkan ke toilet. Jangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, akhirnya anaknya lahir. Azankan ke telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan untuk bayi. Bedakan azan bayi dengan azan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu untuk masjid. Sekarang banyak terbalik. Yang mestinya untuk masjid dibawa ke bayi. Anak baru lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangislah dia. Azan di masjid malah slow. Allahu Akbar, Allah. Kata setan, ini serius apa bercanda? Kata dia. Kalau untuk bayi itu azannya slow. Azan slow. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. As-salatu khairum minan. Mana ada azan bayi as-salatu khairum minan naum?
Ustadz, anak saya lahirnya subuh, walaupun subuh nggak pakai as-sholatu khairum minan naum. Ini belajar di mana? Ini pasti tidak belajar di pesantren. Seandainya ini alumni pesantren Yasrib Sopeng, pasti dia tahu. Itulah pentingnya cari suami yang tahu agama. Nanti ibu kalau buat fit and proper test calon menantu, tolong sertakan nama saya sebagai penguji dari luar provinsi. Fit and proper test penerimaan menantu, ketua panitia Bupati Sopeng, sekretaris bendahara Bapak Sekda, pengamanan Bapak Kapolres, Bapak Dandim, hadirkan semua. Bapak ketua pengadilan negeri, Bapak Kajari, hadirkan semua. Tim penilai dari luar pulau, Abdul Somad. Saya akan seleksi peserta pertama. Kamu mau jadi menantu orang Sopeng? Iya. Tamat dari mana? Dari pesantren Ustadz Taslim. Lulus. Enggak, saya tanya lagi, langsung lulus. Kenapa? Ustadz Taslim, kami sama-sama di Azhar, lulus. Tapi kalau ada yang lain, saya tes. Siapa nama kamu? Nama saya Imran, Pak. Baca surat Ali Imran. Panjang ini, Pak. Sesuai nama. Tapi tadi dia kok pendek? Nama dia Kausar. Maka saya minta surat Inna A'tainakal Kausar. Nama kamu Imran, dia baca surat Ali Imran. Iya Pak Ustadz, memang nama saya Imran, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Baca Kulhu. Emang orang Sopeng nggak kehilangan akal dia. Tapi jangan kalian sangka soal ini akan keluar lagi, tidak. Karena ini lu saya ceritakan. Nanti ada soal khusus yang kami buat. Ustadz tolong kasih bocoran, nggak bisa. 3 mata Pak Ustadz, nanti kita bicarakan di luar ini. Nah, sampai akhirnya anak diazankan. Setelah diazankan, ditahnik. Tahnik itu apa Pak Ustadz? Kan ada itu Pak Ustadz di Universitas Hasanuddin, Fakultas Tahnik. Itu teknik. Tahnik itu kurma yang dikunyah-kunyah, lalu cairannya disuapkan ke bayi, dimasukkan ke mulut bayi. Supaya apa? Karena bayi itu sebelumnya berada di tempat yang paling nyaman, adem, ayam, tentram, tenang, senang, kenyang, lenang. Namanya rahim di dalam. Walaupun ibunya orang Afrika Utara, belum pernah ada bayi melompat karena kepanasan. Walaupun ibunya di Kutub Selatan, belum pernah ada bayi melompat jadi es batu. Tempat yang paling adem, ayam, tentram, nyaman, senang, tenang, kenyang, itu adalah tempat namanya rahim. Dan itu hanya ada di dalam perut perempuan. Saya dulu pernah berpikir waktu masih kecil, kira-kira ibu-ibu yang hamil ini anaknya bisa matanya perih kena sambal terasi nggak ya? Sekarang baru kita tahu, ternyata yang menjaganya ada rahim. Maka begitu anak keluar ke atas dunia, bibirnya biru, kedinginan. Bagaimana cara menghangatkan badannya? Gak mungkin kita kasih bandrek. Gak mungkin kita kasih minum kopi panas, matilah dia. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Akhirnya datang bidan, dimasukkan ke dalam kotak kaca, namanya karburator. Hah? Inkubator. Itu yang saya bilang tadi kan, dimasukkan ke dalam inkubator, baru dites berapa derajat Celcius. Setelah itu bidannya pun langsung main handphone. Habis itu pas dilihat anak matang. Perhatikan baik-baik. Lalu kenapa anak bayi baru lahir nama bayinya Abdullah, nama bapaknya Zubair, ibunya namanya Asma, membawa bayi berjumpa dengan Nabi. Lalu Nabi mengunyah kurma. Setelah kurma dikunyah, disuapkan ke mulutnya cairan kurma, menghangatkan badannya. Setelah diteliti di University Ain Shams, University Kairo, Mesir. Dulu kita nggak bisa jawab. Dulu Ustadz Somad kalau ditanya, Ustadz Somad, ya, kenapa bayi itu kalau baru lahir dikasih kurma? Ya, karena apel terlalu keras. Ustadz Somad, ya, kenapa bayi itu dikasih kurma? Karena kalau dikasih barongko terlalu manis. Ustadz Somad, kenapa bayi dikasih kurma? Jangan banyak tanya Bani Israel masuk neraka.
Tapi rupanya itu adalah bukti mukjizat Al-Quran, mengasih cairan manis untuk menghangatkan. Tapi di Sopeng anak-anak tidak perlu lagi dikasih cairan manis karena orangnya sudah manis-manis. Begitu cara kalian merayu nanti. Lalu setelah itu apa lagi? Anak-anak disusukan air susu sorga di bawah telapak kaki babysitter. Karena banyak anak tidak lagi dijaga oleh ibunya, akhirnya anak berbakti kepada kaleng. Karena anak disasi susu. Nggak ada saya ngomong begitu. Tapi di Sopeng semua anak-anak menyusu kepada ibu. Anak yang disusukan ibunya ikatan emosionalnya lebih kuat. Anak yang disusukan ibunya otaknya lebih cerdas. Anak yang disusukan ibunya kebal terhadap segala macam penyakit, imunnya kuat. Makanya dulu masih ingat anak-anak kecil mandi hujan, mandi sungai, mandi di laut, sehat. Anak sekarang baru ngelihat hujan bersin, baru ngelihat mendung. Susukan anak Anda ASI eksklusif 6 bulan. Nabi menyuruh 2 tahun, Allah menyuruh 2 tahun dalam Al-Quran. Didiskon 6 bulan. 6 bulan itu pun sudah luar biasa. Ustadz Somad, anak saya sudah besar Pak Ustadz, apa boleh buat? Nasi sudah jadi tai ayam. Tapi anak-anak ibu akan punya cucu-cucu, insya Allah mereka akan jadi generasi yang kuat, yang sehat, insya Allah. Amin. Lalu dia pun mulai pandai berjalan. Jangan sampai di kamar itu kosong, nggak ada suara. Maka di kamar itu mesti dengarkan terus MP3 Al-Quran. Saya selalu menyarankan, MP3 Quran siapa? Imam Masjidil Haram Abdurrahman Sudais, Imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Aqsa. Tapi kita di Sopeng, suara siapa Pak Ustadz? Cukup suara qori 4 orang yang luar biasa, dengarkan di kamar kita. Amin. Ini sekarang anak-anak yang didengarkan lagunya Keong Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, pulang-pulang bebadan 2. Jamaah pun heran, Ustadz pun hafal juga lagu ini. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya mendengar ayat-ayat Quran. Ya Allah, kami yang hadir malam ini, jadikan anak kami menjadi penghafal Quran ya Allah. Selamatkan anak kami dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Yang mengaminkan dan yang tak mengaminkan, semua doa rahmat barokah Allah turun buat kita semua insyaallah. Amin. Lalu kemudian muru auladakum bis salah, suruh anakmu salat wahum abna'u sab'a sinin, ketika berumur 7 tahun. 7 tahun salat. Kalau 7 tahun salat, kapan ngapal ayatnya? Anak-anak hafal tidak melihat baca. Tidak ada di antara kita yang baca Al-Fatihah ngapal. Gak ada. Gak ada di antara kita yang baca Alam Nasrah wa Duha. Itu kita hafal sendiri karena sering mendengar di masjid dan karena ibu kita. Makanya ibu sambil masak sarapan pagi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Allah, rasa garamnya perlu juga. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak-anak gitu, anak-anak yang baru pandai ngomong, kita bacakan ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sekarang ibu-ibu enggak yang diajarkan anaknya, topi saya bulat, bulat ibu saya, kalau tidak bulat bukan. Pintar semua bayi-bayi. Ustaz Samad, ya kami dulu waktu kecil nggak ada uang untuk akikah. Sekarang umur kami sudah 40, udah PNS. Gimana kalau kami akikah Ustaz? Akikah itu umur 7 hari. Kalau 7 hari nggak ada, 14 hari. 14 hari nggak ada uang,
21 hari. 7. Udah 21 hari nggak ada uang juga Pak Ustadz. Nggak usah lihat kalender lagi. Sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ustadz. Ya, boleh nanya Ustadz? Boleh. Gimana kalau anak ini saya akikahkan sekalian pas khitan nanti taman SD Pak Ustadz? Oh tanggung Bu, sekalian aja pas nikah nanti. Akikah, khitan, nikah. Pagi khitan, sore nikah. Ini namanya edisi ekonomis. Ini anak bukan mudah dapat anak. Berapa banyak jamaah kita bayi tabung di Singapura? Saya tanya, berapa bayi tabung sekarang? Yang paling murah 100 juta Pak Ustadz. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo lah Pak Ustadz. Bayangkan itu susahnya. Maka Allah minta cuman 1 ekor kambing anak perempuan, 2 ekor kambing anak laki-laki. Saya nggak tahu di Sopeng berapa. Kalau di Pekanbaru cuman 2,5 juta, 2 ekor 5 juta. Dibandingkan 100 juta, itu nggak ada apa-apanya Beb. Maka sedekahkan kambing, potong, undang kawan, sahabat, tetangga semua. Saya waktu anak saya lahir, undang semua akikah. Tidak disiapkan kotak. Yang mau ngasih duit silakan. Karena tidak ada doa tolak duit. Yang ada tolak bala. Tapi jangan kita paksa orang untuk nyumbang, untuk ngasih anak akikah. Karena pada dasarnya akikah adalah bersyukur kepada Allah atas kelahiran anak. Akikah, undang, tausiah, ceramah, pengajian. Mantap. Ini akikah diundang artis dangdut rock pendek. Yang nonton kakek-kakek di bawah. Itu tidak akan terjadi di Sopeng. Kenapa? Di Sopeng orang semuanya melihat bagaimana tablik akbar malam ini. Lalu kemudian setelah itu, Ustadz Somad, apa bisa kami ini mengakikahkan diri kami sendiri? Kami kecil dulu orang tua nggak tahu akikah. Di kampung sulit, nggak ada uang. Jangankan mau motong kambing Ustadz, mau makan ayam aja waktu kecil kami susah Ustadz. Makan ayam itu 2 kemungkinan. Kalau nggak kami sakit, ayamnya sakit. Sekarang kami sudah punya banyak uang Ustaz, boleh kami akikah sekarang? Kata Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, boleh akikah setelah dewasa. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang belum akikah, pulang dari sini langsung beli kambing, besok pagi sebelum pulang ke Makassar kami mampir insya Allah. Tapi tolong kalau acara akikahnya orang yang sudah dewasa, hanya akikah saja, jangan diayun. Di ayun dibacakan barzanji, ditutup kain marhaban, tala'al badru alaina. Pas Ustadz Somad buka, lihat neneknya duduk. Setelah itu anak dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid mana? Darussalam. Dar, rumah. Salam, keselamatan, kedamaian. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Anak dibawa ke masjid Darussalam. Tapi katanya Pak Ustadz, anak kecil nggak boleh dibawa ke masjid Pak Ustadz. Anak kecil yang nggak boleh dibawa ke masjid 4 tahun ke bawah. 4, 3, 2, 1. Gimana cara ngetesnya? Anak itu dites gini, kalau dia ribut, kalau dia diam, itu udah bisa dibawa ke masjid. Tapi kalau kita gini kan, dia balik gini ke kita, jangan dibawa ke masjid. Khawatirnya kita bawa ke masjid, kita letakkan di belakang, dia nangis, akhirnya kita letakkan di samping kita, di antara orang lain, di samping kita, sementara dia masih pakai pampers, dia kencing ada najisnya. Kebetulan bapak-bapak yang di samping sholat, kacamatanya diletakkannya di bawah, dimainkan sama anak kecil. Anak tuh lari-lari, beberapa kali mau diinjaknya kaca. Bapak itu nggak lagi fokus nengok tempat sujud, udah mulai ngeliat kaca. Setiap anak itu lewat, kata dia, nanti salamnya cuma sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah. Yang susah siapa? Babin Kamtibmas. Gara-gara masalah anak kecil. Tapi malam ini Masya Allah, itu anak kecil di bawah.
Anak kecil. Kenapa mereka bisa tenang? Saya tadi mulai tausiah, saya lihat jam saya jam 8.30. Sekarang sudah jam 21.30. Berarti saya sudah berdiri 1 jam. Walaupun saya nggak ngelihat jam, saya bisa nebak bahwa saya sudah berdiri 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Dari kesemutan kaki. Saya sudah berdiri 1 jam dan anak-anak di Sopeng masih fokus mendengarkan. Ini menunjukkan anak-anak di Sopeng sudah terbiasa dibawa ke masjid. Tuh, masih fokus. Ini bukan mengada-ngada, memang anak kecil. Yang laki-laki ada nggak anak kecil? Anak kecil masih fokus mendengar anak kecil. Ada juga seperti anak kecil pas lihat muka udah tua. Anak kecil di Sopeng mendengar ceramah Ustaz Somad 1 jam 60 menit masih fokus. Di tempat lain baru 15 menit sudah keluar kuda Nil. Baru 20 menit. Begitu Ustaz Somad, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Bangun dia. Langsung bisik ke temannya, pendek sekali ceramahnya. Ini Sopeng ini Masya Allah. Kenapa Ustaz Somad dari tadi tausiahnya di sini terus? Kenapa nggak jalan ke sana? Kenapa nggak jalan ke sana? Kalau saya terlalu jalan ke sini, apa kata ibu-ibu di sini? Kenapa Ustaz nggak kemari? Kalau saya jalan ke sini, apa kata bapak-bapak? Ini Ustaz gatal. Masa tempat perempuan? Maka tempat yang paling aman adalah di tengah ini. Ini mesti saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Sebenarnya alasannya satu. Alasannya apa? Karena kamera TikTok cuman mengarah ke sini. Hai TikTokers semuanya. TikTok malam ini menjadi ajang berzikir dan bersolawat. Kamera-kamera semua tertuju. Yang di belakang, yang di tengah, yang di samping, semuanya nanti akan diupload di channel di Sopeng, di channel-channel sahabat dakwah semuanya, dan di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kalau saya lanjut tausiah 1 jam lagi, Bapak masih kuat? Ibu masih tahan? Saya nggak sanggup. Ini ceramah yang ketiga. Pagi tadi subuh, siang, malam. Besok 3 kali lagi. Pagi di Pondok DDI, siang, malam di Makassar. Ustadz Hasbi menyusun jadwal seperti makan obat. 3 kali 1 hari. Dan hari Senin akan pulang. Doakan Ustadz Somad sehat. Jadi banyak orang nanya saya, Ustadz apa minumannya? Teh manis. Ustadz apa makanannya? Nasi. Kenapa Ustadz sehat? Karena doa orang Sopeng. Orang Sopeng sebanyak ini mendoakan saya tiap malam. Ya Allah, jangan sampai hujan waktu nanti tabligh akbar, terkabul. Ya Allah, jangan sampai mati lampu. Memang tidak mati karena sudah dikerahkan Pak Bupati. Ya Allah, sehatkan Ustadz Somad. Itu yang membuat saya sehat sekarang. Gimana perasaan Ustadz sekarang? Berapa kata? 1 kata, panas. Loh, kok bisa Ustadz kepanasan? Memang kalau kita pakai batik baru memang gitu bawahnya. Anda mau couple undangan berpasangan suami istri, bosan pakai batik yang lain, pakailah batik dari Sopeng. Bangkitkan ekonomi umat. Potong, masukkan ke Instagram. Kenapa Ustadz Somad itu selalu support batik, bumbu pecal, rendang,
makanan tradisional. Karena kalau bapaknya punya uang, ibunya punya usaha, anaknya bisa masuk pesantren. Insya Allah. TK Quran, masukkan anaknya kemana? Masukkan ke TK Quran. Tamat TK, hafal juz amma. Amin. Anak saya masuk TK. Waktu saya panggil, Hazik masuk TK. Baca surat pendek. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Begitu hafal, meleleh air mata saya tiba-tiba. Haru saya melihat anak saya bisa hafal juz amma. Langsung saya pergi ke TK-nya. Saya mau cium tangan gurunya. Begitu saya jumpa, nggak jadi. Gurunya perempuan. Masukkan anak kita, tapi jangan bayangkan bahwa sekolah adalah laundry. Ini anak kotor, ini pakaian jorok, masukkan ke laundry, keluar mesti bersih. Tidak begitu hubungan kita dengan guru. Guru adalah saudara kita yang membantu pendidikan anak-anak kita. Guru fisika, PNS. Guru matematika, PNS. Guru kimia, PNS. Guru bahasa Indonesia, PNS. Guru ngaji, honorer. Gajian 3 bulan sekali, itu pun potong atas. Itu di kabupaten lain, tidak terjadi di Sopeng. Habis itu tidak ada tawar-menawar untuk SMP. SD pulang ke rumah. Ya, anak saya pun SD pulang ke rumah. Tapi kalau SMP, SMA tidak ada tawar-menawar. Masukkan ke pesantren Yasrib. Masukkan ke pesantren Dewa DDI. Masukkan ke pesantren modern. Masukkan ke pesantren-pesantren kita. Apakah Bapak Ibu siap memasukkan anak ke pesantren? Yang mengatakan siap, masukkan. Yang tidak mengatakan siap, berarti anaknya sudah siap pecandu narkoba, sabu-sabu, ganja, LGBT, zina, aliran sesat, ateis, komunis, liberal, agnostik. Benteng terakhir bangsa Indonesia menjaga anaknya tinggal satu, pondok pesantren. Daftarkan anak-anak Anda ke pesantren DDI, ke pesantren Yasrib sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Saya sudah sampaikan. Nanti kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad, fitnah akhir zaman, internet, YouTube, gadget, TV, drama Korea, artis India, apakah sudah kau sampaikan? Sudah ku sampaikan ya Allah, berapi-api mulutku keluar. Mereka masukkan, aku nggak tahu. Aku berharap husnuzon, mudah-mudahan mereka memasukkan anaknya. Setelah itu nanti masalah kuliah, silakan dia mau kuliah kemana. Tapi jangan paksakan anak. Ustaz Somad, gimana cara mengirim anak ke Mesir? Yang mau ke Mesir ini anaknya apa bapaknya? Bapaknya Pak Ustaz. Udah bapak aja ke Mesir. Anaknya nggak mau ke Mesir, jangan kirim ke Mesir. Dipaksa ke Mesir. Anaknya pulang bukan jadi ustadz, jadi Fir'aun. Tapi kalau anaknya yang mau ke Mesir, silakan terbang sejauh mata memandang. Dia akan pulang ke Sopeng, membangun Sopeng, membangun Sulawesi Selatan. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Ini banyak orang nggak mau nyekolahkan anak ke pesantren, nggak mau ngirim anak ke Mesir, takut nanti anaknya nggak makan. Jangan sekolah pesantren, jangan ke Mesir, nanti nggak makan, kurus seperti Ustaz Somad. Saya nih kurus bukan nggak makan, guys. Tadi ketika di rumah Pak Bupati, semua makanan-makanan disiapkan. Yang pertama kali dipersilakan makan siapa? Abdul Somad. Saya kalau ceramah di mana-mana, ada Pak Bupati, ada Wakil Bupati, ada Bapak Sekda, ada DPRD, ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim. Pas giliran makan, silakan makan. Saya duluan makan. Andai di makanan itu ada racun, saya mati duluan. Mana mungkin orang Sopeng baik-baik semua, makanan yang terlezat, makanan yang terenak, itu yang diberikan. Jadi Ustaz kok kurus? Ini udah takdir.
Jangan takut anak tidak makan. Itu ustaz-ustaz di belakang. Ustaz Rusdi Arif tamat dari Mesir, hidup sampai sekarang. Ustaz Anwar Sadat tamat dari Mesir, sehat sampai sekarang. Saya kalau ke Sulawesi Selatan, itu yang mengawal adalah alumni Al-Azhar, ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Mudah-mudahan bupati-bupati, wali kota, gubernur menggunakan APBD untuk mengirim anak-anak kita ke Mesir, insyaallah. Amin. Kenapa Ustadz Somad itu kalau ceramah selalu mengatakan bupati, wali kota, gubernur pakai APBD untuk ngirim? Kenapa Ustadz selalu menceramahkan? Karena saya dulu nggak dapat. Saya buat proposal di bawah almarhumah emak saya. Waktu itu krisis moneter 1998, $1 yang sebelumnya 2.500 jadi 17.000, melambung 20.000. Tiba-tiba ditelepon oleh Badan Amil Zakat, silakan datang ke kantor Basnas, akan diberikan beasiswa. Mak saya pulang, saya tanya, berapa mak? Segini. Berapa tuh mak? 200.000. Maka sekarang di mana-mana saya ceramah. Ustadz dendam? Enggak, cuman ingat aja. Dendam saya lampiaskan kemanapun saya ceramah. Bupati, gubernur, wali kota, kalian akan mati. Yang akan mengalir pahalanya adalah anak-anak yang kalian kirim ke Al-Azhar. Mereka membangun pesantren, mereka jadi guru. Itulah yang akan menjadi amal jariah, insya Allah. Yang saya katakan ini betul. Karena kita semua akan mati. Orang kaya mati, pejabat-pejabat mati, bupati ada orangnya, jangan jaga juga lah perasaannya. Polisi ada orangnya, tentara mati, ustaz tengoklah Pak, aku pun tak mereka hormati. Mereka bukan tidak hormat, mereka mengatakan kenyataan. Bagi jamaah yang merasa agak kurang sehat atau berkunang-kunang, jangan cemas karena ambulan sudah siap. Inilah mobil yang disediakan Pak Bupati, gratis. Syarat naik ke atas cuma 2, sakit, mati. Siap? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduklah anak yang sudah selesai kuliah S1, S2, S3, S teler, S cendol, S Bandung. Duduk di atas pelaminan bersama suami yang baik. Alangkah indahnya pengantin baru duduk bersanding. Mereka duduk sambil cubit-cubit. Alah kalian macam tahu aja. Menangis ibu di samping nangis. Sampai lepas apanya ini, apa namanya? Lepas. Dia nangis, orang semua tersenyum di bawah. Kenapa? Alisnya udah kemana-mana. Ditanya sama orang, ibu kenapa nangis? Ini kan hari bahagia. Ibu kenapa nangis? Aku menangis terharu Pak Ustadz. Haru kenapa? Karena tanggung jawabku sebagai ibu sudah habis. Tanggung jawabku sekarang sudah selesai. Karena anakku sudah nikah di pelaminan. Kata siapa? Kata siapa tanggung jawab kalian selesai? Seandainya dia sudah menikah, habis itu dia bulan madu liburan. Kemana? Salamona, Samalona. Liburan ke pulau Samalona. Begitu selesai liburan, tiba-tiba anakmu yang dulu jilbabnya panjang, sekarang pakai jilbab rambutnya keluar ke depan. Namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Ini sengaja dikasih pakai tisu karena ada benangnya yang tajam. Kena ke atas gatal. Memang begitu kalau topi baru. Anda mau dapatkan topi khas Sulawesi Selatan, datanglah ke Sopeng. Hubungi nomor kontak berikut ini. Bangkitkan ekonomi syariah. Seandainya anak gadismu pulang,
Tiba-tiba kukunya hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Tiba-tiba rohnya jadi pendek, bajunya jadi pendek, lehernya jadi pendek. Tiba-tibanya dia pakai baju you can see, kamu bisa melihat ketiak saya. Apakah ibu diam? Ibu tidak boleh diam. Ibu mesti bertanya, kenapa seminggu kau tinggalkan rumah ini, kau berubah jadi mak lampir? Panggil lakinya, hei Fir'aun, genderuwo setan, kusangka kau dulu datang pakai peci, kusangka kau anak baik-baik, kenapa anakku kau buat begini? Intinya pendidikan itu sampai mati. 600.000 anak pesantren di Indonesia, itu 600.000 jumlahnya berjuta-juta. Yang 600.000 itu 600.000 anak pesantren di Indonesia, penghafal Quran, yatim dan duafa. Berasnya ditanggung oleh Paskas, pasukan amal soleh. Pasukan amal soleh Sopeng mengumpulkan uang dari bapak ibu sehari 1.000 rupiah. Satu bulan 25.000. Loh, satu hari 1.000, sebulan kok 25.000. Tanggal merah libur. Inilah pasukan amal soleh yang mengetuk dari pintu ke pintu, yang mengambil beras. Mohon maaf, boleh saya tanya adik-adik Paskas Sopeng, sekarang satu bulan berapa ton di Sopeng? 5 ton, 6 ton, 7 ton, masih kurang. Maka insya Allah di masa akan datang, selesai tabligh akbar ini, meningkatlah pendapatan untuk yatim, fakir, miskin dan duafa insya Allah. Amin ya rabbal. Itulah yang dapat disampaikan Ustaz Somad malam ini. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menjaga Sopeng, menjaga Pak Bupati beserta seluruh keluarga, bapak-bapak yang diberikan amanah. Mudah-mudahan mereka menjadi pemimpin yang adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Sopeng ini negeri yang aman dan damai ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak DPRD, Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kepala Pengadilan Negeri, Bapak Ketua Pengadilan Agama, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, orang-orang yang kau berikan amanah, jadikan mereka sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam. Jabatan yang kau berikan di ujung jari mereka, mereka pakai untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan Sopeng dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan Israel, musuh agamamu, musuh kami semua ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran, menjadi para penghafal Quran. Allah marzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bukakan segala pintu rahmat, pintu barakah, pintu kebaikan semua untuk kami. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zu'ama'ina salihin, pemimpin-pemimpin kami yang soleh, yang baik-baik, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu malam ini, ampunkan dosanya ya Allah. Waliman ahsana ilaina, orang yang sudah berbuat baik pada kami, belum sempat kami membalasnya, kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya, istiqomahkan iman dan Islam. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azabmu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah.
Sebagaimana engkau kumpulkan kami malam ini di Sopeng, kumpulkan kami di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.